Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan, apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga, perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya, saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya
sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Wow, senang pada minggu ini kami dapat melayani Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan, kami datang ke rumah-Mu dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau begitu baik terhadap kami Tuhan. Kau jaga kami, Kau yang pelihara kami, Kau lindungi kami, hingga kami ada sampai hari ini. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi menjelang siang ini kami mau naikkan ucapan syukur kami melalui pujian. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terimalah setiap pujian kami pada pagi menjelang siang ini ya Tuhan. Nikmati ya Tuhan, ambil semua pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pimpin setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Boleh kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini pagi hari. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu ya
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami, dengan kuasa Roh-Mu Tuhan kami ingin lebih menikmati Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami temukan damai sejahtera dan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu penuhi tempat ini. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau Tuhan, tiada yang lain. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang perkasa, Kau Bapa yang baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Dari hati kami Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus terhubung dengan-Mu ya Bapa, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Berdaulatlah atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang
berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa baik, Tuhan yang selalu menjadi kebanggaan kita, Tuhan yang selalu menjadi tumpuan kita karena Dia yang menopang hidup kita. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkaulah sahabat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami pada pagi menjelang siang hari ini menyenangkan hati-Mu. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, boleh kita sama-sama katakan amin. Boleh saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Shalom. Semuanya pagi hari ini saya yakin bersuka cita, amin. Amin. Yang percaya Yesus adalah sahabat kita, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik. Woo! Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku harus nyatakan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Saya yakin tepuk tangannya bisa lebih semangat dari ini, amin. Haleluya, sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena ya Pak, karena Yesus Tuhan, yes, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingmu, lihat di sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang percaya Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, berikan tepuk tangan, sorak-sorak, yeah! Woo! Haleluya.
Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabat, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Engkau yang selalu berada di sisi kami Tuhan. Bila Engkau ada di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, boleh angkat tangan dan sorakan Yes Lord. Ini umat-umat-Mu Tuhan yang Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama tangan di atas kepala. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, buka tangannya, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat lagi. Yes. Kasih setia-Nya nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tangan di atas kepala. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, buka tangan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami diberkati berlimpah-limpah dari kesehatan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, semuanya Tuhan, itu berkat daripada-Mu. Haleluya. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi,
dilimpahi, karena Allah sanggup. Buka tangan yang besar untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati, semua diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh saya minta sedikit, kalau kita boleh memberkati satu dengan yang lain, boleh Bapak Ibu Saudara? Kita tumpang tangan kepada sebelah kiri, depan, belakang kita. Boleh kita sama-sama katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sekali lagi, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop, nanti boleh dibantu oleh hambanya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati Engkau begitu berlimpah Tuhan. Kami percaya bersamamu kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan pada pagi hari menjelang siang ini Tuhan, sebuah kehormatan untuk kami untuk dapat mempersembahkan persembahan kami untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap persembahan kami yang kami tabur, kami percaya semua hanya untuk memperbesar kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan
seperti pelangi. Sehabis hujan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Amin. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Oh, oh. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang telah pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai hari ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam segala keadaan yang penuh kelimpahan. Semua hanya karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pujian ini menjadi pernyataan iman kami. Selama-lamanya Engkau tetap baik, dan bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Asharavata Bashanda Uramatakara. Imiatato Anatosena Vialabaseka Anamoramas Ivisinamo Asanamatakara Basanda Vishalavo Alavasat Atakarabasena Evilivalabasaramu Rabasana Ivisena Varatakurabasana Saramur Rabaseka Rabasana Saramabagara segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagimu, ya Aba. Segala kemuliaan kembali kepadamu, ya Aba. Mari Roh Kudus urapi kami semua yang hadir pada saat ini. Tidak ada yang terkecuali, semua kena urapanmu Tuhan. Ini ibadahmu Roh Kudus. Dari saat ini sampai selesai di bawah otoritasmu Roh Kudus. Urapi hambamu yang sederhana ini menjadi berkat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Niman hao? Tapi harus pakai hen hao. Kalau hao itu masih kurang. Hen hao. Saya beri judul khotbah saya tuh iman yang menghasilkan kemenangan. Tanpa iman, ketika kita dalam kesulitan, tidak akan keluar dari kesulitan. Tanpa iman, kita mengalami kemunduran, tidak akan maju kembali kalau tidak ada iman. Tanpa iman, kita tidak akan
keluar dari kegagalan kita lagi menuju keberhasilan kalau kita tidak memiliki iman. Yang percaya katakan amin. Saya coba mereferensikan khotbah ini dengan peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Bagaimana tembok Yeriko rubuh, saudaraku? Pakai granat? Pakai bom? Atau pakai ini apa? Basoka? Kita lihat. Bukan kata Pak Rusmin. Ibrani 11:30. Ibrani 11:30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi selama 7 hari lama. Jadi melalui imanlah tembok Yeriko rubuh. Kalau kita bayangkan tembok Yeriko itu, luasnya 4 hektar. 4 hektar berarti 40.000 meter persegi. Dikelilingi 7 hari. Tembok Yeriko tebalnya tuh selebar ini loh. Ada 5 meter ini. 6 meter tembok Yeriko tebalnya. Berarti lebih tebal dari ini. Bayangkan, runtuh karena pujian. Runtuh karena sorak-sorai. Luar biasa. Luar biasa enggak? Luar biasa. Bukan luarnya biasa, dalamnya dahsyat, bukan. Segalanya luar biasa. Saudaraku yang terkasih, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dan saya ambil peristiwa tembok Yeriko ini runtuh menjadi referensi perjalanan iman kita. Iman yang menghasilkan kemenangan. Jadi lewat perjalanan iman kita, lewat referensi ini, kita mendapati petunjuk untuk kita menaklukkan tembok-tembok kehidupan kita. Ada amin? Tembok Yeriko itu gambarannya adalah rintangan, penghalang. Rintangan-rintangan di perjalanan kita orang percaya dihalangi supaya kita tidak terima kehendak Tuhan, tidak sampai kepada kehendak Tuhan. Itu rencananya yang tidak kelihatan. Saudaraku yang terkasih, untuk itu kita harus ingat baik-baik pada pagi hari ini. Rintangan atau penghalang pertama dan terbesar kita adalah yang kita hadapi adalah dosa. Siapa yang tidak melakukan dosa sepanjang minggu ini? Ayo, lewat pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan. 3 hal ini ada, coba diperiksa. Pikiranku normal enggak? Pikiranku selaras dengan firman Tuhan enggak? Perkataanku gimana? Meningkatkan, membangun iman atau meruntuhkan iman? Nah itu harus ada, saudaraku yang terkasih. Jadi kalau kita lihat, iman yang meruntuhkan tembok Yeriko. Ketika kita yang ada di ruangan ini, memiliki iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa itu gimana sih? Pak Wisnu? Iman yang luar biasa, keyakinan kuat kepada Tuhan, tidak tergoyahkan. Satu kemampuan dari kita untuk tetap menghormati Tuhan, untuk tetap menghargai Tuhan, dan tetap tunduk pada Tuhan dalam segala situasi. Termasuk situasi kesulitan, termasuk situasi kemunduran, termasuk situasi kegagalan. Ada pada orang yang memiliki iman yang luar biasa. Ketika kita semua ruangan ini memiliki iman yang luar biasa itu, maka ada satu aktivitas supranatural yang akan dinyatakan di hadapan kita. Yang percaya katakan amin. Ada aktivitas supranatural yang luar biasa. Saya buktikan. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26. Saya minta Pak Wisnu tolong bacain Pak.
Nanti Bu Ellen aja. Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai 26. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Luar biasa. Ada aktivitas supranatural ketika iman Paulus dan Silas luar biasa. Saya bilang bukan luar biasa saja, radikal Paulus dan Silas. Bayangkan didera, dicambuk, luka-luka, dipasung kakinya, enggak takut disiksa kembali dan tidak malu. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan suara lantang. Dengan suara nyaring, dan itu mendatangkan mujizat Tuhan yang supranatural itu, yaitu terjadi gempa bumi. Pak Wisnu tahu berapa skala Richter waktu itu? Yes, persis. Kok tahu Pak Wisnu? 9,8 skala Richter. Tepat loh Pak Wisnu, luar biasa. Dia nggak ngomong, kenapa dia nggak ngomong 10? Yang 10 itu Tuhan ya. 9,8 skala Richter. Itu sendi-sendi penjara tuh tergeser. Bukan itu aja, pintu sel terbuka. Bukan itu saja, belenggunya dilepaskan. Benar-benar mujizat supranatural. Anda ingin mengalami? Miliki iman yang luar biasa. Miliki iman yang radikal. Yang mau katakan amin. Kita lihat di ayat 25 itu dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bayangkan suatu bahwa doa itu ada kuasanya. Jangan anggap remeh. Doa biasa aja pada Tuhan, kepada Bapa, amin. Jangan begitu. Kata orang Ambon, jangan begitu. Tidak boleh saudaraku. Doa itu punya kuasa, pujian pun punya kuasa. Mujizat terjadi. Dan apa yang menjadi kesulitan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kemunduran kita hari-hari ini? Apa yang menjadi kegagalan kita hari-hari ini? Kita harus menangkan. Lewat iman yang menghasilkan kemenangan. Kita lihat yang pertama, referensinya jelas kan, peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Kita lihat referensinya, Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Saudara ingin menang? Ingin menang dengan cara Tuhan? Ikuti aturan Tuhan, bukan ikuti aturanmu dewe. Sak menang dewe, enggak bisa. Ikuti aturan tuh. Ayo Bu, baca lagi Bu. Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala itu, tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya,
masing-masing langsung ke depan. Dahsyat, amin. Aturan Tuhan adalah selama 6 hari harus diputar Yeriko itu sekali putaran. Bukan pilkada 1 kali putaran ya. Terus ada 7 imam bawa sangkakala dan tiup. Bunyi sangkakala. Bisa kok bunyi sangkakala gimana? Enggak ada ya? Sangkakalanya. Ada yang bisa niru suara sangkakala? Saya kasih 100.000. Nah, 100.000. Jadi 7 imam bawa sangkakala tanduk domba itu dan harus ditiup. Dan harus berjalan di depan tabutnya Allah. Aturan Tuhan itu tepat loh. Enggak bisa 3 hari, 6 hari dan sekali putaran. 7 imam dan hari ke-7 bukan 1 putaran. 7 kali putaran. Kok hari ke-7 harus 7 kali putaran? Angka Tuhan tuh memang perfect tuh ada di 7. Kalau orang Chinese di 8. Fa. Kalau plat mobil 888. Wah, guys, hebat. Fa. Fa cai. Tapi di Tuhan 7 kali. Maka Tuhan ngomong mengampunin pula harus 7 kali 70 kali. Tak terhingga namanya. Boro-boro 7 kali 70. 3 kali aja, yang keempat tak kampleng kamu. Betul nggak? Yang lebih hebatnya, setelah 7 kali putaran, sangkakala ditiup panjang, dan seluruh bangsa Israel itu harus bersorak dengan suaranya nyaring. Saudara bisa bayangkan, dia orang bersorak nyaring. 6 hari tidak boleh ngomong, sepatah kata pun tidak boleh ngomong. Bayangkan 6 hari lu. Nanti kita bahas itu. Sepatah kata pun tidak mau. Pada hari ke-7 puasa ngomong tuh dipaksa Tuhan untuk teriak sekencang-kencangnya. 6 meter lebar tebal tembok Yeriko runtuh. Tinggi 14 meter loh. Kalau kita lihat sama begini. 14 meter. Seluas 4 hektar tuh roboh dengan teriakan bangsa Israel. Cara Tuhan kerja menakjubkan nggak? Menakjubkan, kagum saya. Untuk bisa menang, menaklukkan kehidupan kita, sama dengan peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Ikut aturan tuh. Pertanyaan saya adalah, mau menang ikut aturan Tuhan atau ikut aturan sendiri? Kalau aturan Tuhan, pastikan kita harus ikut aturannya Tuhan. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Aturan Tuhan itu di mana? Di firman Tuhan. Saya nggak tahu aturan Tuhan, ya nggak baca firman Tuhan, mana tahu aturan Tuhan. Baca firman Tuhan siang dan malam. Jadi pagi dan sore gimana itu? Pagi melakukan Bu ya, siang renungkan, sore, malam renungkan firman Tuhan. Bukan renungkan masalahmu, bukan merenungkan kesulitanmu, tanggalkan itu semua, renungkan firman Tuhan. Dan ada saat teduh. Kita mau ikut aturan Tuhan dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak baca firman Tuhan, ya nggak bisa. Waktu baca firman Tuhan tuh kalau bisa kita dengar. Karena seolah-olah Tuhan ngomong sama kita. Amin. Karena kalau kita lihat Matius 6:33, carilah terlebih dahulu, Rusmin, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bagianmu Rusmin. Itu cara renungkannya. Itu karena bagian kita. Bagian Tuhan semuanya ditambahkan bagimu. Hanya istri 1 tetap, suami 1 tetap, anak boleh tambah.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hubungan, dalam bisnis, kalau mau ikut aturan Tuhan, kita harus mentaati regulasi pemerintah. Pajak. Jangan takut anak-anak Tuhan, jangan hindari pajak. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ikut aturan Tuhan, pacaran pun. Yang masih pacaran sini ada nggak, Bu? Ada aturannya. Aturan yang sehat, bukan aturan dunia persilatan. Bahaya itu. Jadi aturannya aturan sehat. Aturan-aturan kudus dalam pacaran. Dalam membangun relationship dengan sesama. Dasarnya aturan Tuhan adalah kasih dan mengampuni. Itu aturan Tuhan, bukan aturan Rusmin. Kasih dan mengampuni. Boro-boro mengampuni Pak Rusmin. Sekarang aja lagi marah. Lagi dendam. Piye mau menang? Enggak mungkin menang, saudaraku. Perang itu dalam hal kita mau, Yakobus tadi dikatakan di dalam Yakobus ada tadi di awal-awal sebelum ibadah kita, iman tanpa perbuatan adalah mati, zero. Perbuatan kita bagaimana, kasih itu kita harus lakukan sungguh-sungguh, mengampuni ya mengampuni habis, nggak ada syaratnya lagi. Saya ampuni dia Pak, tapi saya belum bisa melihat dia, itu belum ampuni. Mengampuni bisa melihat dia dan kita tersenyum. Wah itu nggak gampang saudaraku. Tapi saudara kalau bisa melakukan itu, saudara memiliki iman yang menghasilkan kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mau cara Tuhan menang? Amen. Pahami dan ikuti aturan Tuhan. Yes. Kalau Tuhan ngomong 6 hari, 6 hari. Jangan Yosua pikir 6 hari kelamaan. 1 hari kita putar 6 keliling. Hari kedua kita putar 7 keliling. 2 hari cukup. Aturan Tuhan bukan ini? Bukan. Saudara mau diberkati? Aturan Tuhan gampang di keluarga. Rukun. Kerjakan kerukunan. Tuhan yang perintahkan berkat. Amin, amin. Order datang. Bukan saudara yang cari. Tapi aturan Tuhan dulu. Diikuti. Boro-boro rukun pada piring terbang UFO. Melayang-layang. Langkah kedua. Bagaimana iman yang menghasilkan kemenangan. Kita lihat Yosua 6 ayat 10. Referensi kita kan di peristiwa tembok Yeriko. Yosua 6 ayat 10, ya. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Luar biasa enggak? Yosua melarang bangsa Israel untuk mengeluarkan kata sepatah kata pun, alias bisu selama 6 hari. Saudara bisa bayangkan enggak kalau saudara menjadi bangsa Israel? Mungkin ada yang ngomong, ini Yosua gila ya, suruh kita keliling tembok Yeriko. Emang dengan keliling Yeriko runtuh? Maka Yosua suruh jangan ngomong. Puasa ngomong. Puasa makan gampang. Puasa ngomong nggak bisa. Pernah puasa ngomong? Hah? Pas tidur bukan puasa. Ngoceh sendiri bisa loh, hati-hati loh. Sepatah kata pun 6 hari tidak ngomong. Saudara bisa bayangkan enggak kalau saudara jadi bangsa Israel? 6 hari tidak ngomong sepatah pun. Diam, dengar imam itu tiup sangkakala aja. Tuh.
Itu makanan tutut ya. Pak, nanti cepet lagi, Bu. Bangkrut kita, Bu. Kenapa dilarang untuk ngomong? Kalau ngomong bisa perkataan negatif. Tidak membangkitkan iman, malah meruntuhkan iman kita. Betul atau tidak, saudaraku? Jadi saudaraku yang terkasih, poin kedua, langkah kedua untuk iman yang menghasilkan kemenangan, penguasaan diri dan kesabaran. Pengendalian diri, penguasaan diri, tidak ngomong. Dilatih sabarnya di mana? Dilatih sabar 7 hari. Itu kesabaran loh. Kenapa enggak 1 hari aja 13 kali kita keliling selesai, ya kan? Tapi dilatih oleh Tuhan kesabaran. Jadi kalau kita mau memiliki iman yang menghasilkan kemenangan, penguasaan diri dan kesabaran itu ada. Pengendalian diri atau penguasaan diri, sabar. Ketika kita emosi, biasanya diikuti apa? Ya jelas daging. Diikuti apa? Kata-kata kasar. Betul nggak? Nah kalau kita mau mengendalikan diri kita, ketika kita emosi, kita bisa ngomong gini, aku lagi marah loh. Bukan, kaget kan dia, saya sakit. Ketika emosi kita naik, kita bisa mengendalikan kata-kata kita, tetap ngomong, aku lagi marah loh ma, aku lagi marah loh pa, jangan begitu ya. Bisa enggak? Boro-boro bisa, kebun binatang keluar semua. Anjing siap. Apalagi tidak tahu lagi yang lain. Apa? Kangguru. Mana enak? Kangguru, mana enak? Ketika sekeliling kita ada 10 orang misalnya, 9 orang itu penggosip, bukan worship leader, penggosip. 9 penggosip, tinggal kita 1. Bisa nggak kita kendalikan diri, tidak ikut angka 10 sebagai penggosiper lagi? Tahu nggak? Jangan ngomong ya. Dari 1 sampai ke 9 jangan ngomong. Sudah 9 orang. Gimana itu? Sudah 9 orang jangan ngomong. Sampai kita bisa nggak? Stop. No gossip. Doakan mereka. Katakan yang baik. Bisa? Benar. Pengendalian diri tak gampang loh. Ketika kita punya kesempatan korupsi, bisa nggak kita kendalikan diri tidak ikut korupsi? Itu pengendalian diri. Kesabaran pun, sampai di mana kesabaran kita? Kalau Tuhan 7 kali 70 mengampuni, itu juga kesabaran loh. Gak gampang loh saudaraku. Seberapa sabar saudara? Yosua latih bangsa Israel lewat perintah Tuhan. 7 hari keliling itu latih kesabaran bangsa Israel. Sampai di mana kesabaran kita? Saya tes, siapa nama WL kita? Andrew. Saya tampar pipi kirimu. Kalau sabar tuh harus kasih pipi kanan loh. Saya melewati firman Tuhan, saya tabok lagi ke depan hidung pesek. Ngomong gampang, sabar. Perbuatan kesabaran itu tidak mudah, saudaraku yang terkasih. Saya belajar sabar. Orang Palembang tuh kenapa enggak sabar orang Palembang? Cepat marah. Minumannya cuko. Pedas-pedas suka marah-marah. Nah itu harus saya mulai kuasain
ini. Saya mau memiliki iman yang menghasilkan kemenangan. Langkah ketiga, Yosua 6 ayat 17 Pak Wisnu. Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ada satu transaksi antara Rahab dan dua pengintai bangsa Israel. Transaksinya apa? Janji. Ada lagunya kan di lagu pop. Janji tinggal janji. Benar nggak? Siapa tahu lagu janji ini? 100.000. Wah, cepet lagi dia. Yosua, kita lihat ayat 22 Pak. 22. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan sumpah kepadanya. Untuk sebagai orang yang pemenang, bukan hanya mengucapkan janji, tapi harus menepati janji tersebut. Yang mengerti katakan amin. Apa yang kau janjikan kepada orang yang di sekitarmu? Coba renungkan dulu. Ada yang belum dilakukan? Apalagi janji sama Tuhan. Tuhan, pokoknya kalau ini Tuhan kabulkan, saya doa lebih kenceng lagi Tuhan. Boro-boro lebih kenceng. Ibadah aja absen dia. Serius saya ngomong. Saya dari Palembang, Bangka, Jakarta, Bandung. Banyak yang begitu. Wah, kalau lagi kesulitan. Doa tiap hari kalau bisa datang dia. Syat. Begitu dikabulkan, hilang orangnya. Rapture kali ya. Kalau rapture enak. Ini rapture sendiri dia. Ketika saat itu datang tembok Yeriko rubuh. Dan bangsa Israel menduduki negeri mereka menepati janjinya kepada Rahab. Menang bukan hanya soal pencapaian, tapi juga tentang memenuhi janji, menjaga integritas. Jadi kalau kita bicara ikut cara Tuhan adalah kalau sudah janji harus tepati janji. Coba istilahnya kalau janji sama ibu gembala, bahaya lo. Pengurapan turun dari gembala lo. Hati-hati lo kalau janji sama pemimpin harus dilakukan. Bukan pemimpin juga harus dilakukan. Integritas kita penting kalau mau memiliki iman yang menghasilkan kemenangan. Mau punya iman kemenangan? Amin. Integritas dijaga. Kemenangan itu bukan bicara mengumbar janji, memenuhi janji tersebut. Itu paling penting. Yosua sampai ingatkan dua pengintai, dikatakan ayat 22, tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Apalagi kita pernah bernasar kepada Tuhan. Hati-hati loh. Coba saya kasih waktu 15 detik. Pejamkan mata. Ada janji yang meleset? Kalau itu belum terpenuhi, lakukan. Roh Kudus mampukan saya. Kalau kita tidak bisa, ada penolong kita yang sejati itu, Holy Spirit. Ya, amin. Beri kemuliaan lagi bagi Tuhan.
Iman yang menghasilkan kemenangan, langkah keempat iman kita disertai perbuatan ini. Yosua 6 ayat 18. Yosua 6 ayat 18. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Yosua sudah wanti-wanti. Kanaan itu adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Berarti banyak orang kaya. Dulu safety box-nya bentuknya gimana ya? Ada nggak safety box zaman dulu ya? Peti yang besar itu pakai gembok gitu loh. Yosua sudah wanti-wanti. Karena firman Tuhan ngomong, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Maka Yosua hati-hati, jaga, waspada, jangan tergoda, jaga hatimu semua. Kalau kita bicara, karena saya bukan gembala di sini, perseluruhan itu barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Kalau saya khotbah di Bandung, tidak berani saya ngomong persepuluhan. Gembala gua mata duitan. Kalau sini saya berani ngomong. Persepuluhan itu bukan untuk Tuhan, untuk kita. Coba kita 100% kita habisin. Apa yang akan kita tuai lagi? Gak ada. 10% itu kita tabur lagi untuk kita tuai lagi. Tabur 10% lagi. Bayangkan dari 1 juta perpuluhan kita jadi 10 juta. 10 juta jadi cepet tiaw, mau nggak? Jadi 1 miliar. Wah, gemeter 1 miliar. Tulis ceknya juga nggak bisa tulis Pak Rusmin. Urapan, bukan urapan, sayang 1 miliar. Kalau saya mau dong dari 1 juta, dari cepet ceng dulu lah perpuluhan kita. Naik jadi 1 juta. Naik jadi 1 juta, naik jadi 1 miliar. Biasanya tambah naik, dikurangin itu. Hati-hati. Dengan Tuhan, kalau mau menang dengan cara Tuhan, ikuti aturan-aturannya. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Waspadalah dan waspadalah. Saya nggak lama di sini. Saya akan ajak saudara melihat ketika kita lagi rohani kita menurut kita good, ibadah rajin, doa Selasa di sini rajin, tidak pernah absen, baca Alkitab rajin, bayar perpuluhan rajin, wah sudah mantap nih. Hati-hati. Siapa yang tidak hati-hati? Daud. Dia ngomong 7 kali sehari dia ada di hadirat Tuhan. Lewat 7 kali dia naik soto istananya. Dia lihat ada Xiao Jie. Tahu Xiao Jie itu namanya siapa? Lim Qingxia. Xiao Jie itu namanya Lim Qingxia, bukan Betseba. Dia tidak waspada. Rohaninya luar biasa Daud. Yang waspada itu Yusuf. Walaupun Lim Fung Chiao goda dia. Artis yang terkenal zaman saya itu Lim Fung Chiao, Lim Qingxia. Bukan zaman kalian. Itu paling cantik dua-duanya. Yusuf tidak tergoda. Dia waspada. Ada amin? Amin. Jangan gara-gara 36 gimana bentuknya ya. Saudara mulai tergoda. Laki-laki itu gampang tergoda. Dan iblis tahu. Ada amin? Waspada? Amin. Ngomong kiri kanan, waspada. Langkah kelima, nggak usah lama-lama di situ.
Yosua 6 ayat 20. Yosua 6 ayat 20. Ya. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara bisa bayangkan barusan ayat kita baca. Betapa menakjubkan cara kerja Tuhan. Cukup bersorak runtuh. Jadi kalau Tuhan ngomong cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu bagian kita, proses yang harus kita selesaikan, maka hasilnya semua ditambahkan bagimu, terutama kesehatan. Saya agak kurus ya, agak langsing kan. Saya mulai puasa, anak saya cerewet soalnya, si Roy. Papa ini perutnya masih belum turun-turun nih. Si Roy yang cerewet. Istri saya nggak cerewet malah. Jadi saya makannya kurangin, nggak ngemil, terus sit up di ranjang, kaki angkat setengah 90 derajat. Waduh, sakit juga perutnya. Tapi demi langsing, amin. Dan jalannya juga sudah enak. Kan ada masalah persendian saya, tapi sudah enak. Kok ngomong ke sana, saudaraku? Cara kerja Tuhan menakjubkan nggak? Saudara mulai bayangkan, 6 hari tidak ngomong. Hari ke-7 suruh teriak kencang-kencang, gimana suaranya? Pak, masih bisa? 100.000 lagi, Pak? Enam hari puasa dan ngomong sepatah hari ke-7 teriak sekencang-kencangnya. Jadi suara kita teriak yang begitu mungkin 5 skala Richter itu, Pak. Ditambah kuasa Tuhan, roboh tembok Yeriko. Ini pertanda bagaimana berdaulatnya Tuhan. Kedaulatan Tuhan itu dahsyat. Dia ngomong runtuh. Kau bersorak itu runtuh. Kita lihat ayat 20. Kalau nggak salah. Ayat 20. Tadi sudah. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Runtuh. Apa makna dari langkah kelima ini? Ketaatan. Disuruh teriak kencang-kencang, teriak kencang-kencang benar. Coba mereka teriaknya setengah-setengah semua. Enggak runtuh tembok Yeriko. Jadi ketaatan itu membawa kuasa yang dahsyat. Kalau kita baca di Ulangan 28, ketaatan itu mendatangkan berkat. Ada amin? Amin. Saudara taat? Amin. Benar persepuluhannya. Halo. Mumpung saya bukan gembala sini, saya berani ngomong soal duit. Kalau di Bandung saya nggak berani nyinggung. Pak Rusmin mata duitan katanya. Saudaraku yang terkasih, ketaatan penting. Suami dikasih 1 ayat loh, nggak banyak suami dikasih 1 ayat. Bencilah istrimu sampai ke tulang sumsum. Tanduklah suamimu sampai mati. Apa itu ayatnya? Saudara sudah hafal tuh, cuman prakteknya aja nggak gampang. Ketaatan itu penting. Begitu kita taat, ada kuasa Tuhan yang menunggu. Satu aktivitas supranatural lagi mau terjadi itu, dan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan nikmati. Masih ada waktu, Bu? Tinggal 1 cepat, Bu. 1 lagi. Langkah terakhir. Kalau di Kopingho, Lengpo Wipo, langkah ajaib. Kalian bukan zaman kalian baca buku Kopingho kan? Lengpo Wipo, langkah ajaib. Langkah terakhir, Yosua 6 ayat 27. Yosua 6, 27. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu.
Tuhan ngomong Dia menyertai kita. Jadi bagian kita adalah lakukan, kerjakan bagian kita. Soal promosi itu dari Tuhan, bukan urusan kita. Ada amin? Kalau Tuhan perintahkan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu bagian kita. Kerjakan baik-baik bagian kita ini, maka saudara akan menikmati hasilnya. Dan keenam langkah ini akan memberkati saudara. Dan saudara akan keluar sebagai pemenang. Keluar dari kesulitan, keluar dari kemunduran, keluar dari sakit penyakit, keluar dari kegagalan. Semua akan saudara menang. Tapi 6 syarat ini, perjalanan iman kita akan dibuktikan lewat ini. Ada amin? Langkah demi langkah. Mari kita pejamkan mata. Mainkan musik lembut. Pejamkan mata saudara. Mulai pikiran yang pertama adalah, apakah saat ini saya ikut aturan Tuhan atau tidak? Ada aturan Tuhan yang saya langgar? Kalau ada, Tuhan, saya berjanji akan kembali ke aturan-Mu. Ampuni saya. Yang kedua, mulai munculkan dalam pikiran saudara, apakah saudara punya pengendalian diri dan sabar? Pengendalian diri dan sabar itu satu paket. Senjata paling dahsyat untuk kemenangan. Senjata yang dahsyat untuk meruntuhkan tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter, 14 meter tingginya. Roh Kudus mampukan kami semua untuk mengendalikan diri kami, menguasai diri kami, dan kami punya kemampuan untuk bersabar. Mampukan kami, Roh Kudus. Tepati janji, integritas. Ada janji kita kepada seseorang, apakah kepada istri atau suami, atau kepada anak kita, selesaikan, saudaraku. Jangan ada celah satupun yang menghalang kita untuk menerima kemenangan dari Tuhan. Yang keempat, apakah kita sudah waspadai apa saja yang harus kita waspadai? Sadar nggak kita apa yang harus kita sadari, waspadai? Yang kelima, ada yang belum kita jalankan perintah Tuhan alias tidak taat. Lakukan, saudaraku. Jangan ditunda-tunda. Roh Kudus ingatkan kami untuk taat. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Mampukan kami, yang terakhir, kami mau mengerjakan seluruh perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya dan benar, supaya kami akan melihat hasilnya, yaitu janji-Mu terjadi dan digenapi dalam hidup kami, yaitu kami hidup penuh bahagia, penuh diberkati, penuh panjang dan penuh sehat dan panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mampukan kami melakukan ke-6 langkah untuk memiliki iman yang menghasilkan kemenangan, dan kami keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu untuk firman-Mu Tuhan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rusmin Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kelimpahan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan, dan supaya beliau terus menjadi berkat
bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Bapak Gembala CK4 Tuhan, Bapak Pendeta Weliar Kauntu dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus serta gembala-gembala kul, Engkau yang urapi dan berkati semuanya Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk gembala GBI Palem Galaksi, Pendeta Immanuel dan keluarganya, Wakil Gembala dan keluarganya beserta tim KOR dan semua pelayan beserta dengan keluarganya, Engkau yang urapi, berkati berlimpah, sehat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil serta semua jajarannya, Engkau yang berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa yang luar biasa yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua maupun muda. Semua boleh berjumpa Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk pemilik gedung, kiranya Engkau berkati berlimpah, sehat, kuat dan panjang umur. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami Tuhan, RW 17, Ruko 1000, biarlah kiranya Engkau berikan berkat-Mu kepada semua pengurus, berikan keamanan, kerukunan dan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk guru sekolah minggu, usher, imam musik, tim multimedia, pendoa, kiranya Engkau yang pakai, urapi dan pakai lebih lagi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan semua jemaat-Mu GBI Home Palem Galaksi. Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan setiap yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bukakan jalan Tuhan untuk mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengabulkan doa kami Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah telah selesai. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.